Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini kita materi perkuliahan kita adalah terhadap pasar modal ya. Nah, pasar modal dalam financial market ini adanya yang kita ketahui ada pasar uang, ya pasar modal, ya lembaga pembiayaan lainnya. Nah, sebenarnya pasar modal ini merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan. Arus dana dalam financial market ini, ya, adanya pertama supplier of fund, ya, baru dalam hal ini ada financial market, di mana ada user of fund ini sendiri. Nah, secara ekonomi, tujuan dari financial market ini sebenarnya untuk mengalokasikan ya tabungan ataupun saving ya secara efisien dari pemilik dana kepada pengguna dana akhir ataupun ultimate user. Nah, pemilik ataupun penjual dana ataupun supplier of fund ini sendiri ya, dia merupakan perorangan ataupun lembaga badan usaha ya. Dia dalam hal ini bisa memiliki kelebihan dana ataupun saving, menginvestasikan kelebihan dana agar lebih produktif dan berkembang, serta mengharapkan future earning yang memiliki nilai tambah atas dana yang diinvestasikan. Jelas ya, dalam hal ini kita juga pertemuan yang lalu sudah mengetahui bagaimana investasi, di mana ya setidaknya mempertahankan nilai modalnya. Ya tentu dalam hal ini adapun tujuan seseorang melakukan investasi ataupun badan hukum melakukan investasi mengharapkan suatu keuntungan. Nah, dalam hal ini pengguna ataupun pengguna dana ya, user of fund ini ya merupakan seorang dalam hal ini perusahaan dibilang ya. Dalam hal ini membutuhkan dana ataupun tambahan modal ya, perlu untuk mengembangkan usaha agar lebih kompetitif. Nah, selanjutnya adalah 3 serangkaian bursa. Pasar modal untuk memperdagangkan efek ataupun jangka panjang ya, pasar uang untuk memperdagangkan uang ataupun dana jangka pendek ya, dan pasar komoditas merupakan tempat untuk memperdagangkan barang-barang komoditas. Jadi kita next pada pengertian pasar modal ataupun capital market. Nah, pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan ya atau sekuritas ya, yang jangka panjang baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, jadi dalam hal ini pasar modal ini merupakan pasar yang mempertemukan pemilik dana ya, supplier of fund itu tadi, dengan pengguna dana ya, user of fund, untuk tujuan investasi jangka menengah ya dan jangka panjang. Jadi adanya tujuannya itu untuk middle term investment ya, jangka menengah tadi, serta ataupun long term investment itu sendiri. Nah, yang harapannya sebenarnya jangka panjang itu mendapatkan suatu keuntungan yang terus menerus didapatkan seperti itu ya. Jadi pasar modal ini merupakan wadah untuk mempertemukan pemilik dana ya dengan pengguna dana seperti itu. Jadi kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, itu saudara bisa baca nanti pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal itu sendiri. Nah, kita bercerita pada pasar modal, tentu kita harus tahu nih apa ini sebenarnya ini modal. Nah, modal ini yang merupakan yang diperdagangkan dalam pasar modal, diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau disebut dengan efek yang dapat berupa, contohnya itu saya ambil contoh misalnya saham ya, obligasi, ada lagi bentuk surat berharga lainnya dan surat berharga yang merupakan derivatif dari saham contohnya. Nah, jadi ini ya, kalau misalnya kita saham ya, kita memberikan saham ibaratnya berapa saham kan begitu kan, berapa surat, misalnya kita beli dalam 1000 lembar saham contohnya. Nah, kita mendapatkan dalam satu saham itu mungkin keuntungannya berapa. Nah, itu yang akan sebenarnya mau kita ambil seperti itu. Nah,
Tadi kita sudah menyebutkan juga efek ataupun bursa efek. Jadi saya kasih pengertian, yang dimaksud dengan efek itu merupakan ya surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, contohnya utang berharga komersial, ya saham, obligasi, ya tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, ya kontrak berjangka atas efek contohnya, dan setiap derivatif dari efek. Ini yang disebut dengan efek itu sendiri. Nah, sedangkan bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan ya dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Jadi bursa efek itu ya ada seseorang ataupun ibarat badan hukum tadi yang menyelenggarakan atau menyediakan sistem ya untuk sarana dipertemukannya lah tadi itu. Ya ada tawar menawar dan lain hal sebagainya. Ini dia. Nah, jadi fungsi pasar modal ini sendiri ya sebenarnya adalah yang pertama sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif ya. Kedua itu fungsinya adalah sumber pembiayaan yang mudah, murah ya, dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Ya, yang ketiga adalah mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Ya, yang keempat adalah mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi itu sendiri, serta memperkokoh ya beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu diperlukan oleh bank sentral. Nah, di sini juga fungsinya adalah menekan tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable. Nah, dan sebagai alternatif investasi para pemodal. Ya, yang kita tahu juga sebenarnya tidak lari dari fungsi ekonomi itu sendiri. Fungsi pasar modal ini yang kita ketahui, pasar modal ini menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ya atau pemilik dana itu tadi ke borrower ataupun penerima dana dengan menginvestasikan lebih dana yang memiliki para lenders dengan mengharapkan akan mendapatkan imbalan dari penyertaan dana tersebut. Ya, imbalan itu apa? Ya, itulah keuntungan tadi. Nah, kepentingan borrowers yang tadi atau penerima dana yang tadi ya, dengan tersedianya dana dari pihak luar, kemungkinan perusahaan tersebut melakukan pengembangan kegiatan bisnis tanpa harus menunggu dana dari hasil produksi perusahaan. Nah, melalui proses ini diharapkan akan terjadinya peningkatan produksi barang atau jasa, sehingga pada akhirnya secara keseluruhan akan berdampak pada peningkatan kemakmuran. Artinya memang dalam hal ini borrower ini sendiri pun ada keuntungan yang diambil. Bayangkan saudara lah, misalnya saudara nanti punya perusahaan, di mana perusahaan ini saudara ingin mengembangkan. Nah, mengembangkan perusahaan ini saudara harus memiliki modal misalnya 1M contohnya begitu kan. Saudara mau mengutang ke bank kan artinya kan ada sesuatu hal ibaratkan yang membayar utang itu kan apa namanya ada yang sedikit berat atau segala macam. Jadi saudara membuatkan apa namanya siapa orang yang mau menanamkan saham ibaratnya begitu, dengan hal ini loh keuntungannya kan gitu kan. Nah, ketika ada orang yang menanamkan uangnya tadi ataupun sahamnya tadi ya, orang pihak luar ya jadi perencanaan perusahaan itu untuk melakukan peningkatan kegiatan usaha contohnya ya, peningkatan dari perusahaan itu kegiatan produksinya dan lain hal sebagainya, hal ini menjadi tidak terhambat, otomatis ya cepat untuk melakukan karena dilihat pasar ini sangat membutuhkannya seperti itu, maka dilakukan yang sebenarnya itu yang sangat-sangat dibutuhkan dari perusahaan itu tadi itu, yaitu kita butuh modal sekian begitu, makanya dibutuhkanlah apa namanya saham ini tadi ataupun orang yang menanamkan modal di dalam perusahaan saudara seperti itu. Namun mereka tidak tahu kegiatan langsung apa yang saudara lakukan begitu, mereka hanya menerima imbalan ataupun harapannya seperti itu. Jadi tujuan pengembangan pasar modal ini ya sebagai wahana penghimpun dana, yaitu ya perlu didukung infrastruktur yang memadai. Kedua itu kerangka hukum yang kokoh ya, karena kalau misal tidak ada kerangka hukum yang kokoh itu menjadi persoalan nanti di kemudian hari. Nah, ini yang dikhawatirkan sebenarnya para pemberi ya modal ini tadi. Nah, dan sikap profesional dari pelaku pasar. Nah,
Tujuan lainnya adalah demokratisasi kepemilikan modal. Hal ini untuk memperluas ya partisipasi masyarakat untuk memiliki saham. Jadi bayangkan saudara saja kalau misalnya saudara bisa mengakses ya dengan mudah, saudara bisa punya saham ya, dengan saudara misalnya punya saham yang ada tabungan saudara, saving saudara ya kan berlebih. Jadi saudara menanamkan modal, ibaratkan itu untuk belikan saham contohnya. Jadi para masyarakat ini punya saham masing-masing contohnya gitu kan, karena akan ada keuntungan tiap bulan diterima ataupun per tahunan begitu dari di luar dari kerjaan yang kita miliki misalnya. Nah, terus hal ini dapat memperluas juga ya pemerataan pendapatan kita sebagai selaku masyarakat. Jadi dari hal tersebut ya kan, kenapa sih kita perlu nih mengembangkan pasar modal ya? Alasannya itu yang antara lain adalah pertama memperbaiki struktur permodalan perusahaan ya. Yang kedua memperbaiki efisiensi alokasi sumber-sumber dana. Yang ketiga adalah menunjang terciptanya perekonomian yang sehat. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang kelima adalah membuka alternatif divestasi ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan penerimaan negara serta dapat mengurangi utang luar negeri terhadap pihak swasta. Nah, itulah dia sebenarnya alasannya mengapa perlunya pengembangan pasar modal ini sendiri. Nah, faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan di dalam bursa efek ini apa? Contohnya kan, tujuannya adalah menyediakan untuk membiayai investasi perusahaan pada barang modal ya, dan menambah alat-alat produksi. Dana yang disediakan adalah dalam bentuk jangka panjang ya. Penyedia dana ataupun lender tadi itu adalah lembaga-lembaga keuangan dan masyarakat luas. Ada bisa dia lembaga-lembaga keuangan dengan perorangan contohnya. Ada investasi menginginkan terjaminnya likuiditas ya, oleh sebab itu efek yang diperdagangkan adalah negotiable securities. Nah, efek atau sekuritas tidak hanya tanda utang ataupun pinjaman, securities ini sendiri ya, tetapi juga merupakan tanda kepemilikan modal sendiri atau equity securities yang diperlukan untuk pertumbuhan perusahaan dan perekonomian. Jadi keuntungan dari investasi saham itu ya, pertama adalah capital gain. Nah, yaitu apa? Perbedaan dari selisih dari harga beli saham ya dengan harga jual saham. Artinya, bila kita menjadi saham di atas harga beli, maka investor tersebut mendapatkan keuntungan. Itu contoh ya. Kalau misalnya yang kita keuntungan dividen, itu adalah pendistribusian laba ya kepada pemegang saham secara pro rata menurut kelas surat berharga dan bisa dibayarkan dalam bentuk uang atau saham. Besarnya dividen ditetapkan berdasarkan rapat umum pemegang saham kalau misalnya kita dividen. Nah, ada yang baru tadi kan kita ceritakan tentang keuntungan tuh ya, ada yang capital gain, ada yang model dividen. Nah, kita cerita tentang resiko investasi saham. Nah, risiko investasi saham itu kalau misalnya saya menyebutnya adalah capital loss. Capital loss itu merupakan kebalikan dari capital gain sebenarnya. Nah, artinya bila kita menjual saham di bawah harga beli, maka kita akan mengalami capital loss. Artinya kita tidak mendapatkan suatu keuntungan. Ya artinya ya rugi. Kita misal contoh belikan saham tadi misalnya 10.000. Nah, kita ketika jual harganya hanya 8.000, kan kita melakukan rugi 2.000. Kalau misalnya di 10.000 saham kan begitu. Misalnya tadi satu lembar 10.000. Nah, ini kan menjadi rugi. Tapi kalau misalnya tadi capital gain, kita beli saham satu lembar saham itu misalnya 10.000. Nah, ternyata waktu kita lihat, kita jual itu jadi 13.000, kita mendapatkan 3.000. Nah, kali 1.000 lembar saham kan begitu. Artinya kita mendapatkan 3 juta contohnya, seperti itu keuntungan. Nah, jadi itulah tadi pelajaran kita. Artinya kan kita kan masih hukum ekonomi ini kan masih suatu pengantar saja. Nanti lebih untuk spesifiknya nanti ke saudara ada di Departemen Hukum Ekonomi itu tentang memang mata kuliah tentang pasar modal. Nah, sumber hukum pasar modal ini sendiri ya, saudara bisa catat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal ya. PP nomor 45 ya tahun 95 itu tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Ada juga PP 46 ya tahun 95 itu tentang tata cara pemeriksaan di pasar modal. Jadi ada tata caranya juga.
Nah, baru ada dan itu bisa dari bentuk keputusan Menteri Keuangan, Kemenq, ya kan, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam contohnya, atau aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Self Regulation Organization atau SRO. Itu bisa menjadikan suatu dasar hukum. Nah, tadi kita ada sebutkan pasar uang, ya. Apa sih sebenarnya pasar uang ini? Pasar uang ini merupakan ya sarana untuk menyediakan pembiayaan jangka pendek. Itu adalah artinya jangka pendek ini paling tidaknya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau jadi jangka menengah, jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Hal ini tidak mempunyai tempat perdagangan secara spesifik seperti pasar modal tadi. Nah, pasar pembiayaan adalah pinjaman ataupun loan namanya. Jadi lembaga yang aktif seperti contohnya bank komersial, bank dagang, penyalur uang, dan bank sentral. Jadi kalau misalnya kita lihat kan pasar uang, ataupun manfaat pasar uang ini sendiri ya, dengan melalui pasar uang, ya, dana yang dimiliki oleh lembaga keuangan, bank ataupun non-bank dapat digunakan untuk pembiayaan sektor real. Nah, perusahaan dapat meningkatkan ataupun memperbanyak cara untuk memperoleh pembelanjaan jangka pendek melalui penerbitan notes, ya, commercial paper, instrumen jangka pendek sejenisnya seperti itu. Baru pemerintah akan memperoleh informasi dan kesempatan yang lebih baik untuk memantau kebutuhan kredit dalam perekonomian nasional. Nah, serta lembaga-lembaga keuangan perlu mengembangkan pasar uang dan pasar modal agar lembaga keuangan dapat berkembang. Itulah perkuliahan kita secara singkat ya terhadap sebenarnya pengenalan materi ke-6 ini terhadap pasar modal. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.